Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Syekhuna Mursyiduna bil Mu'minin Hadatis Syekh Ahmad Sohibul Afadajul Arifin, Syekhuna Mursyiduna Hadatis Syekh Muhammad Ali Hanafi Akbar. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Ya Allah Syidina Syaitan Mustaqim Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Al-ayah. Sebelum sedikit kita menyampaikan hikmah ilmiah dari manaqib pada malam hari ini, saya dititipi pesan salam dari guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar, dengan mengucap salam kepada panjenengan semua yang hadir pada manaqib hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya tidak menyangka setelah beliau saya pamiti malam Jumat, Abah Ali kirim salam sama panjenengan semua. Lalu saya tadi dipeseni beliau untuk suruh bawa air barokah, suruh bawa air manaqib. Akhirnya saya bawakan untuk diberikan ke beliau Ustadz Nur Hasan karena sedang sakit. Tadi sore sudah saya datang ke rumah beliau, saya sampaikan amanahnya, amanah dari Abah Ali. Alhamdulillah, saya serahkan silaturahim saya ke rumah beliau. Setelah itu, pas saya di situ, pas Abah Ali nelpon, gitu ya. Ya, ya begini nih. Bisa baca enggak maknanya ini? Jadi kalau kita ini ikhwan wal akhwat, thariqah itu cuma ngandol kepada guru. Ya. Cuma ngandol kepada guru. Enggak bisa. Ya maaf, saya buat contoh ya. Seperti Ustadz Bukhari, beliau kan mau balik ya, ke sana. Bebas, gitu ya. Bebas menyampaikan kajian ke masyarakat, ke umat itu bebas. Tapi ketika kita masuk thariqat, enggak begitu. Ya. Enggak begitu. Atau dengan kata lain, biasanya kita, kalau saya salah mohon dimaafkan, kalau kita umum itu diundang oleh masyarakat umum, saudara-saudara kita sama muslim, itu kita kadang-kadang di order, request sebagai sohibul bait tuh, tolong nanti yang disampaikan masalah ini. Pernah gitu ya? Mana Ustadz Bukhari? Ya, Ustadz Bukhari ya. Biasanya kita gitu, tolong nanti disampaikan ke masyarakat ini gitu ya. Sohibul bait biasanya gitu. Saya kemarin bilang ke perwakilan Jombang, waktu Jombang besok tanggal 25 ini ada Isra Mi'raj di Jombang. Jadi saya bilang kalau ke guru mursyid, ke thariqah itu ya, murid atau kita ikhwan
apa katanya guru. Ya, yang disampaikan apa katanya guru. Jadi kalau di umum kita sohibul bait bisa order, bisa request, tolong nanti sampaikan. Tapi kalau kita sudah bertoriko, guru yang dihadirkan apa katanya? Apa katanya? Nah, gitu. Jadi ada, menurut saya, pendapat saya ada sedikit yang harus kita ketahui untuk karena kita berguru. Satu ya. Yang kedua, cahaya Nur Muhammad itu sampai mutasil, ya, nyambung. Di ujungnya di mana, gitu ya. Karena yang mendapatkan kirkoh itu yang melihat cahaya itu guru, bukan saya, bukan kita. Torikoh loh ya, torikoh. Dan alhamdulillah tadi saya dicintai sedikit Ustadz Haryanto, yang dari yang dari mana? Itu Daren. Oh iya, Ustadz Haryanto. Pak Ustadz Haryanto cerita sama saya tadi, nggih. Mungkin yang Widodaren ada datang Bu, Ibu, ada yang datang ya? Widodaren banyak ya. Dibuktikan betul oleh guru itu bahwa ibundanya beliau detik-detik mau wafat, Allahumma rahamha wafillaha ya. Mudah-mudahan beliau selalu dalam kasih sayangnya Allah, dalam ampunan Allah ya. Amin ya. Beliau cerita kepada saya bahwa ibundanya itu pada saat-saat mau pulang ya, saat-saat mau kembali. Ini saya cerita seperti yang Ustadz Haryanto ini, maaf ya. Seringkali, acap kali di mana-mana hampir mirip-mirip begitulah ceritanya itu. Kenapa kok begitu? Itu rekoh ya. Kenapa? Kok dimudahkan pada waktu pulang gitu ya? Kok dienakkan pada waktu pulang gitu ya? Kenapa? Karena tadi ayat yang kita sebut wala tamutunna illa wa antum, itu karena itu. Kan itakullah. Ya. Suruh taat kepada, suruh takut kepada, suruh takwa kepada, nah itu. La zikir ismudat itu kalimatut takwa. Terus kita ini disuruh mengistiqomahkan. Ya Bu ya. Kalau sampean enggak bertorikoh, apa yang diistiqomahkan? Saya tanya, Ibu, sholat bisa diistiqomahkan? Bisa, oke, syariatnya bisa. Tapi hakikatnya enggak bisa. Sebab antara zuhur sama asar itu ada jeda. Ya, istiqomah itu dek, itu istiqomah. Dek, itu istiqomah. Ya, terus menerus itu istiqomah. Seperti bumi ini berputar terus, nggak bisa nggak berputar. Seperti orang haji, orang umroh terus tawaf, nggak bisa nggak tawaf. Ya, ya Bu. Jadi kalau istiqomah itu dek, terus istiqomah. Itu hanya bisa dilakukan ketika manusia Islam itu mendapatkan talqin, ya, ismudat dzikir khofi terus dipakai. Ibu. Jadi innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu itu hanya zikir. Ya Pak. Ya Ustaz. Jadi yang istiqomah itu cuma zikir. Puasa sebentar lagi. Sekarang sampai mau puasa Ramadan, masih bulan Rajab. Tunggu ya. Tunggu ya. Sekarang saya mau sholat subuh, belum waktunya. Tunggu ya. Tunggu ya. Kalau dzikir ismudat tidak ada tunggu. Biar sampean maaf, ibu-ibu yang masih produktif, biar sampean maaf berhalangan, tetap
sholat berhenti sampean. Mana bisa istiqomah? Ya Bu ya. Jadi Bu, ketika istiqomah itu maka nanti akan sebuah Allah memberikan bukti saat-saat nanti itu. Kenapa? Jadi pada saat-saat yauma, pada suatu hari Bu, Pak, la yanfa'u, tidak bisa memberi syafaat, tidak bisa memberi pertolongan Bu. Ibu perhatikan. Malun, harta benda tidak bisa. Banun, anak pinak tidak bisa. La yanfa'u malu wala banun, tidak bisa. Itu baru pelajaran yang dahsyat yang bisa untuk menolong kepada kita itu. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Karena sudah dicabut semua. Sama basor kalam. Ya. Pendengarnya dicabut, pembicaranya dicabut, penglihatannya dicabut. Ya. Ya. Nggak bisa sudah. Kudrohnya dicabut, irodahnya dicabut. Betul? Betul. Bukan malun wala banun tok. Ya. Bukan anak pinak dan harta benda tok yang dicabut. Ya. Sama basor, kalam, ya. Kudrot, irodat, cabut semua. Kalau orang tidak punya ilmu, pada waktu dicabut semua itu, ilmunya cuma ini lainnya kecabut semua. Ya, zikir kopi yang orang mau pakai talqin, yang nanti menalkin itu ya ini. Apa kata Quran? Illa man atallahu biqalbin, ya itu. Makanya dahsyat orang-orang belajar thariqah itu. Ketika kita sakarot, ketika sampai lihat saudara kita nazak, bisa baca tasbih, bisa baca tahmid, bisa baca takbir, bisa baca tahlil. Secara fisik, ngapunten kalau panjenengan pernah melihat, lidahnya ini ketarik. Ya, jadi tidak bisa bicara. Tapi ini bicara ini menyebut-nyebut ini, mengingat-ingat, menyambung-nyambung ini, kun ini. Makanya kalau orang nggak thariqah nggak punya ini. Ya, Isra Mi'raj sholat, oke ya, membahas sholat dan ritual sholat. Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring dengan isyarah mata, nggak bisa isyarah mata dengan hati. Kalau orang nggak thariqah nggak bisa dengan hati, sholat daim, sholat dawam nggak bisa karena nggak punya isi hati. Ibu, ya Pak, ya Pak. Jadi sampai ini berthariqah ini bukan cuma norok, saya sungkan sama Ustadz Hasan, norok saja, bukan Pak, bukan Bu, bukan. Jadi thariqah itu yang katanya panjenengan baru beragama, baru sampai ditalqin itu menghidupkan agama. Nggih. Kalau orang itu mengatakan Ihya Ulumuddin, ini Ihyauddin, baru menghidupkan agama. Di mana agama itu? Rohnya kita itu manusia itu.
Ya, kalau sampean baca kitab kuning itu kan ilmu gitu ya, keterangan. Tapi agama itu yang mana? Ad-dinun nasihah. Mana nasihat itu? Supaya manusia itu selalu dekat bersama Allah. Itu nasihatnya. Ya. Jadi dikatakan bukan nasihat itu watawasabil khair. Ya syariatnya ya. Kalau kita sudah bertorikot ad-dinun nasihah, nasihatnya itu adalah kalau zikir itu sudah hidup. Kenapa? Karena diri kita ini kalau nggak mendapatkan nasihat dari Allah, nggak mendapatkan kita terus menerus menyebut Allah, pasti kita dinasihati oleh nafsu dan setan. Kenapa? Kalau setan nanti Ramadan pensiun cuti 1 bulan. Kenapa? Karena diikat. Betul? Betul? Cuti bu, setan itu. Siapa bilang setan goda? Enggak. Ya bu ya. Makanya kalau kita itu, kalau umpamanya orang enggak puasa, bukan digoda setan kalau Ramadan itu. Siapa yang goda? Siapa yang goda? Siapa yang goda? Nafsu kita sendiri. Makanya syariatnya itu puasa itu menahan hawa. Nah, itu. Ya. Lah kalau sampai ndak puasa, nah nafsu pakai apa? Kalau sampai ndak punya zikir kopi, ndak punya zikir ismudat, bagaimana sampai itu? Ya. Ya. Mengikat nafsu itu kalau nggak dengan zikir, dengan apa? Masya Allah. Makanya puasa itu ada puasa am, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Begitu ya? Ya. Jadi puasa khawas ya kita zikir ismudat itu puasa khawas itu. Bahkan khawasul khawas gitu ya. Masya Allah. Makanya ibundanya, ini saya cerita, ini torikoh ya, kalau nggak torikoh maaf saya. Itu kenal saya, wong kawan saya. Meninggal tahun 1958. Ya, Allah merham, Allah maghfir, ikhwan kita. Biasa-biasa aja, bukan ustadz, bukan kiai, enggak bu. Ya kayak kita-kita inilah. Ngoten nggih? Tapi dia Masya Allah pegang la khola wala quwata itu sampai ke dalam. Ya. Jadi hanya Allah ismudat itu yang bisa. Tidak bisa kita lain. Sudah makomnya berpijak di situ. Ewan biasa. Nah, pada tahun 2023, tahun 98 ke 2023, itu 25 tahun Pak. Coba panjenengan hitung Bu. Ya. Tahun 98 waktu saya haji pertama, waktu Krismon, ya, waktu Krismon Pak Harto mau lengser itu loh. Ingat sampean? Tahun berapa ya? 98. Ya. Saya waktu masih di Madinah, kata Abah Ali, sama Abah Ali kita pergi haji, 36 orang. Nah saya sedikit geser ya cerita ya. Berangkat ke Tasikmalaya, mohon doa Abah Nom. Abah Nom masih ada. 98 ya. Minta doa, lalu kita diberi ijazah. Tidak apa-apa, silakan sampean pakai. Wong ijazahnya dari guru ya, kita murid-murid semua. Jadi ijazah beliau itu waktu kita dari Raudhah itu di Madinah, kalau kita melewati makamnya Rasulullah Muhammad SAW, itu pangarsa Abah almarhum Abah Natul Syama beliau memberikan ijazah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Karimallah, Assalamualaikum ya Ahmad, Assalamualaikum ya Toha, Assalamualaikum ya Yasin, bisyafaati wa ruhi wa sirrihi wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Ya, sampai kalau mau umroh mau haji boleh telepon saya, WA saya nanti. Karena ini sudah saya berikan banyak kepada hewan-hewan yang mau
umroh maupun haji, enak gratisan ya. Nah, balik lagi kepada cerita ya. Cerita ini cerita Thariqah ini gini-gini, ambil hikmah saja. Dalil sampai wis pinter kabeh ya. Quran wis pinter gitu ya. Ini hikmah. Orang berthariqah ini apa sih istimewanya? Nah, saya sama Ustadz Haryanto dari Widodaren tadi saya dapat satu poin lagi. Saya tanya Ustadz Haryanto, ibu sampean ustazah ya? Ibu sampean bunyai ya? Bukan. Ya, bukan siapa-siapa bu, tapi kok ngalah-ngalahi bunyai ya? Ya, waktu mau pulangnya itu ngalah-ngalahkan bunyai ya? Ngono pak, orang thariqah dasar pak bu, ya apa? Nah, ikhwan ini meninggal tahun 98, saya tahlili di Madinah itu, kata Abah Ali, bibir tahlil pak. Jadi saya arba'in di Madinah itu 7 hari itu saya kirim tahlil ke almarhum ikhwan ini. Ya, disuruh Abah Ali saya untuk memimpin tahlil di Madinah, di Masjid Nabawi. Ya. Habis itu Pak, Bu, tahun 2023 artinya sudah 25 tahun beliau dikebumikan. Ya. Nah, waktu saya pulang haji, Pak, Masya Allah ini cerita sedikit bergeser lagi ya. Abah Ali itu di pesawat tuh sudah bilang, nanti kita ziarah kubur. Karena baru 7 hari, 8 hari ya, kita diminta oleh Abah Ali, kalau panjenengan pernah lihat, kalau di kampung saya, insya Allah di Jember sama, kalau ada orang baru datang haji, ada yang disebut ziarah haji ya, minta doanya barokah haji ya, betul, itu orangnya banyak apa sedikit yang datang? Berbondong-bondong tanpa diundang, betul? Saya uji materi, diuji oleh Abah Ali, disuruh keluar. Jadi saya datangnya di rumah itu sebelum subuh, ya pagi saya berangkat menuju ke makam, makamnya di Waru Pak, rumah saya di Benowo jauh. Saya naik angkot karena amanah, diperintahkan untuk memimpin tahlil Pak di kuburannya almarhum ini. Ya Pak. Sampai saya ketemu di jalan tuh sama teman-teman yang mau silaturahim ke rumah saya. Sampai ini mau kemana? Saya ini mau ke rumah, sampai enggak sebentar, saya berbohong Pak. Saya ke pasar sebentar aja, saya ada beli sesuatu, nanti saya balik. Padahal itu saya itu sampai sore Pak. Nangis istri saya itu. Iya, kenapa? Ya saya tinggal itu Pak. Thariqah ini Pak. Thariqah. Sampai naik syariat, wis gak gelem ngopo iki. Apa ya? Iya, baru pulang haji, kita baru sampai di rumah, disuruh memimpin tahlil, tempatnya jauh. Tamu banyak. Thariqah. Kontroversi. Alhasil Pak, Bu, waktu tahun 2003 anaknya sudah perempuan, punya anak 2, meninggal karena sakit. Karena di makam komplek pemakaman kuburannya itu penuh. Ya Pak, ya Bu, penuh kuburannya. Akhirnya keputusan keluarga untuk ditumpuk sama bapaknya. Di Jember pernah numpuk kuburan. Ya, ini ditumpuk Pak. Ini kisah nyata ini Pak, bukan ini saya di manakib ini, kalau azab saya ini langsung dapat azab saya ini. Ini saya cerita sungguhan, ini cerita kisah nyata ya. Maka dibongkarlah makamnya ikhwan ini. Dibongkar, mau ditumpuk sama anaknya perempuan ini. Apa yang terjadi Pak? Itu kalau enggak tahu orang Madura nyebut apa ya. Jadi itu jenazah mayat, kan biasanya itu ada pelandaan kalau orang Surabaya itu bilang, enggak tahu apa sih itu tempatnya tidurnya mayat itu Pak. Ya, jadi digali sampai dalam, terus nanti kan di tempatnya mayat sendiri itu kan ada celowokan lagi, ada lubang lagi Pak ya.
pas untuk tempatnya mayat, betul ya? Di sini begitu ya. Nah, terus habis itu atasnya itu ditutup sama apa? Sama apa? Habis jenazah dibaringkan gitu ya, sama kain kafannya, terus tutup sama apa itu? Apa Pak namanya? Kayu ya. Kalau di tempat saya Pak itu masih dalam. Jadi kayunya itu ditoto begini Pak. Kalau di sini mungkin ada yang pakai miring gini ya. Ya. Itu Pak kayunya 98 sampai 23, 25 tahun tidak lapuk alias utuh. Bukan makomnya wali loh Pak. Makomnya Ikhwan. Ya Pak. Ya. Kain kafannya utuh. Ada salah satu anaknya yang agak badung, anaknya itu kepingin lihat kain kafannya, dibukalah oleh putranya ini, papanya itu Pak. Oh tuh Pak kain kafannya Pak, mau dilepas kain kafannya itu kepingin ngelihat jasadnya sama ibunya, ndak boleh, jangan nak Kak Ilo, apa katanya kalau orang Madura bilang Kak Ilo itu apa, ndak boleh gitulah, itu Pak apa itu tabu gitulah ya. Nah gitu ya. Akhirnya anak ini saya waktu itu 40 harinya anaknya, terus saya didongeng itu. Jadi kayunya utuh, kain kafannya utuh. Sampai pernah enggak dengeran siiran Gus Dur itu? Ya, utuh mayitnya juga utuh kain kafannya. Iya. Ya. Terus itu katanya orang soleh. Padahal ikhwan itu banyak salah. Seperti saya ini, bukan soleh, banyak salah Bu. Ya. Tapi karena kita gandol kepada guru, ikut kepada guru, amaliyahnya amaliyah guru, gitu ya. Maka guru bertanggung jawab dunia akhirat. Ya Pak. Ya Pak. Pengen tak pengen? Kalau sudah pengen gitu kira-kira kita mau ampu apa teroh? Amal lagi torek tuh nih ampu apa terus? Ya itu. Jadi kenapa kok sampai ada ibu-ibu dari Widodaren tuh pakai rahasia apa itu? Rahasianya cuma la ilaha, sama dalamnya sudah itu tok toreko itu. Khotaman itu sebagai pembungkusnya, manakib itu sebagai pembungkusnya. Ibaratnya keris, itu rangkanya. Untuk membungkus apa? Membungkus la ilaha, membungkus ismutat. Ya, supaya namanya barang rahasia itu harus ditutup. Ya, ditutup. Nah, yang menutup ini yaitu khotaman manakiban. Makanya Bapak Ibu ikhwan malakhwat, manakiban jangan sampai kalau tidak ada udzur syar'i jangan sampai enggak datang. Ya. Khotaman kalau enggak ada udzur jangan sampai enggak datang. Sampean seorang tentara, sampean seorang ustadz, sampean seorang kiai, sampean seorang profesional, itu profesi. Tapi kalau kepingin sampai ini dimuliakan oleh Allah itu, ruh kita cuma satu tok. Ya, ya Bu, itu tok rahasianya sudah tidak ada apa-apa. Jangankan saya panjenengan orang ya mungkin kalau kiai ulama regional lah. Kalau Syekh Abdul Qadir, Qaddasallahu sama Imam Ghazali itu kan ulama internasional. Iya. Iya. Jadi selesainya itu cuma lewat talqin. Selesainya lewat talqin. Ya Bu ya. Loh, saya kan belum mati. Kita kan calon mati. Siapa bilang kita hidup terus enggak mati? Ya. Itu kan untuk orang mati. Apa kita enggak mati? Nah, maka mempersiapkan diri itu kapan? Sekarang. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Dibuktikan siapa? Tuh, beliau yang cerita tadi. Ya. Jadi thariqah ini jangan dianggap kayak biasa, kayak amalan dzikir biasa.
Ya maaf tidak menafikan, tidak merendahkan. Sampai anggap seperti istighosah, yasin tahlil, sholawatan. Itu mengeruk, mengambil pahala-pahala kebaikan. Tapi kalau untuk panjenengan menjadi utuh, nah itu lain. Ya Pak. Oh, kenapa kok begitu? Kenapa? Kita ilmiahkan. Ya. Kalau ibu bapak punya makanan atau buah-buahan, kalau enggak disimpan di plastik yang vakum atau ditaruh di kulkas yang freezer, mudah busuk enggak? Mudah bosok enggak? Mudah bau enggak? Bau. Makanya kalau ada orang bunuh diri, orang umpamanya ada terbunuh, enggak ketahuan ya, 3 hari aja sudah baunya luar biasa. Betul? Betul? Bau Pak. Karena bapak ibu saya ini belajar ismu dadu, ditaruh dikir di detak jantung. Nah, detak jantung itu secara materi apa pekerjaannya? Dia memompa darah. Dia bersirkulasi darah mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu dipompa oleh detak jantung. Ditandai detak jantung. Detak jantung ada materinya, tapi ismudatnya itu adalah sir. Ya, itu yang dia menetralisir darah, itu yang sirkulasi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya Pak steril. Dibuktikan apa? Ya tadi itu. Utuh jenazahnya, kainnya utuh, kayunya utuh. Ya, sampai yang tidak hinggap di dalam dirinya itu pun mengikuti steril. Kenapa? Karena kena sababiahnya, kena sebabnya fisik dan ruhnya yang steril. Ini talqin, ini thariqah.